asumsi nama dari ular itu diambil dari ular dunia dalam kisah mitologi Nordik. Seperti yang kita tahu, ada begitu banyak hal di Elbaf yang memang terinspirasi dari cerita-cerita dalam mitologi itu. Kedatangan Jormungan di sekolah walrus tentu menimbulkan kepanikan dari anak-anak di sana, sebab banyak dari anak-anak raksasa itu yang telah terbiasa dengan kedamaian, sehingga tak heran mereka ketakutan saat ular tersebut muncul. Untung saja, Sao yang mendengar kabar itu segera datang ke sekolah walrus dengan cepat. Jarak antara perpustakaan burung hantu dan sekolah walrus memang relatif dekat. Ketika Sao tiba, dia pun bekerja sama dengan seorang raksasa bernama Kiba untuk menghadapi ular jermungan itu. Kiba ini merupakan seorang raksasa yang menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah walrus. Jadi sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi tempat itu. Dia dan Sao pun berhasil mengalahkan ular tersebut, sehingga mereka merasa cukup lega. Mengapa ular jermungan ini relatif mudah untuk dikalahkan? Karena itu bukan jermungan yang asli, melainkan perwujudan ketakutan anak-anak di sana yang diubah menjadi nyata. Siapa orang yang memiliki kekuatan mengubah ketakutan orang lain menjadi nyata, itu akan terungkap pada akhir chapter ini. Namun ternyata masalah sebenarnya bukan ular itu. Saat ini sebagian dari anak-anak raksasa sedang berjalan sambil tidur dan mereka menuju ke pantai. Peristiwa jalan sambil tidur menuju ke pantai ini bukan suatu kebetulan, melainkan rencana dari para ksatria suci. Sebab anak-anak tersebut berjalan dengan mengikuti arah dari tanda panah milik Gunko. Tampaknya ini adalah salah satu kemampuan dari buah iblis Aro-Aronomi yang dikonsumsi oleh sang ksatria suci wanita itu. Tanda panah darinya memiliki kegunaan yang cukup bervariasi. Tanda panah itu bisa dipakai untuk menjadi jalur serangan, seperti yang Gunko perlihatkan ketika dia menyerang Loki. Tanda panah itu juga bisa digunakan untuk mengikat atau menyerang musuh, seperti saat dia menyerang para raksasa penjaga di kastil Aurus dan hewan-hewan buas di dunia bawah. Lalu, tanda panah itu juga bisa dimanipulasi untuk menciptakan hewan buatan seperti burung yang Gunko pakai untuk terbang, dan sekarang diketahui tanda panah tersebut bisa juga dipakai untuk mempengaruhi anak-anak agar berjalan sambil tidur ke arah yang telah ditunjukkan. Kemampuan dari seorang ksatria suci memang sangat hebat. Sepertinya beberapa teknik yang telah admin jelaskan tadi itu baru sebagian saja dari keseluruhan kemampuan yang dikuasai oleh Gunko. Dia masih menyimpan berbagai skill lain. Kita beralih ke dunia bawah. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, keadaan di sana sangat menarik. Luffy dan Zoro datang ke tempat itu untuk membebaskan Loki. Lalu Hajudin dan para krunya bersama dengan Sanji menyusul ke sana dengan tujuan untuk menghentikan niat Luffy. Hajudin dan kawan-kawan sama sekali tidak mau sang pangeran itu bebas karena mereka tahu dia bisa membawa masalah yang sangat besar. Namun mereka terlambat karena Zoro telah terlebih dahulu membebaskan Loki. Walau di pergelangan kaki kirinya masih terpasang satu borgol batu laut. Saat ini Loki menyuruh Luffy dan yang lain untuk segera membuka borgol itu. Dia juga mengingatkan mereka walau masih ada borgol tersebut yang terpasang di pergelangan kaki kirinya, tapi dia tetap masih bisa mengamuk. Bahkan amukan Loki diklaim mampu untuk menghancurkan Elbaf. Untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya asal mengancam, Loki pun memakai palunya yang bernama Ragnir untuk memperlihatkan suatu teknik. Dia menyerang pohon Adam dengan palu besar itu. Kemudian muncul sambaran petir dari langit yang mengakibatkan kebakaran di sana. Tak diragukan lagi, referensi palu Ragnir milik Loki adalah palu Mjolnir milik Thor dalam mitologi Nordik. Palu tersebut memiliki kekuatan untuk mendatangkan serangan petir. Jadi Oda memang sengaja membedakan antara cerita One Piece dengan cerita mitologi Nordik. Dalam mitologi Nordik, Thor lah yang memiliki palu berkekuatan petir. Sedangkan di One Piece, Loki lah pemilik palu berkekuatan petir itu. Melihat Loki bisa memanggil petir dengan mudah pun mengingatkan kita pada perkataan Ripley kepada Franky dalam chapter yang lalu. Saat itu Franky melihat ada ranting besar dari pohon Adam yang sudah terpotong. Ripley pun menjelaskan dulu ada sebuah desa bernama Haugen di sana, tapi karena petir besar yang menyambar, terjadi kebakaran di desa Haugen. Ranting tempat desa itu berada pun harus dipotong agar api tidak meluas dan menyebabkan masalah di sekitar. Seperti yang admin bahas sebelumnya, pelaku dari sambaran petir di desa Haugen dulu adalah Loki, sebab terbukti dalam chapter terbaru ini, palu miliknya bisa mendatangkan petir. Seperti yang kita tahu, kelemahan Elbaf adalah petir dan api karena negeri itu berada di pohon Adam yang mudah terbakar. Maka Loki dengan palunya yang bisa memanggil petir memang masalah besar untuk Elbaf. Aksi yang Loki lakukan saat ini di dunia bawah pun cukup mengejutkan Luffy, Zoro, dan Sanji, karena baru kali ini mereka melihat kekuatan dari sang raksasa itu. Sedangkan Hajudin dan kawan-kawan panik karena Loki sudah bebas dan bisa berulah lagi. Meski memang dari segi ketahanan fisik Luffy kebal terhadap serangan petir karena tubuh karet yang dia miliki, namun petir milik Loki itu mampu menyakiti yang lain, bahkan bisa menghancurkan Pulau Elba. Meski Luffy sangat diuntungkan dengan kekebalan terhadap petirnya ini, dia tetap harus berhati-hati karena Loki bisa menargetkan yang lain, bahkan pohon Adam pun bisa dia serang. Yang mana jika Loki terus-menerus menyambarkan petir ke pohon Adam, desa yang ada di sana satu persatu akan musnah seperti desa Haugen dulu. Jadi Luffy harus meminimalisir korban sekaligus mencari cara untuk menghentikan Loki. Di pohon Adam ada sebuah pedang raksasa yang menancap di salah satu dahannya. Sama seperti palu Ragnir milik Loki, pedang itu juga adalah salah satu senjata legendaris Elbaf. Jika palu Loki memiliki kekuatan petir, maka pedang
legendaris itu memiliki kekuatan api atau lebih tepatnya api matahari. Cepat atau lambat, Luffy akan berubah ke dalam wujud raksasa dan mengambil pedang besar itu. Luffy juga bisa mengubah ukuran benda sesuka hatinya, sehingga pedang besar itu ukurannya bisa diubah oleh Luffy sesuka hati. Lehagan sekolah walrus. Ada hal unik lain yang terjadi pada anak-anak di tempat itu. Saat ini, secara misterius, ketakutan dari anak-anak raksasa di sana berubah menjadi sesuatu yang hidup. Jadi anak-anak di Elbaf memiliki beragam ketakutan terbesar mereka masing-masing. Beberapa dari mereka, ketakutan terbesarnya adalah Loki, karena sang pangeran itu memang sangat berbahaya. Lalu ada pula anak-anak lain yang ketakutan terbesarnya adalah Nika berwarna hitam, atau bisa dibilang Nika versi jahat. Seperti yang kita tahu, para raksasa memang memiliki berbagai interpretasi soal Dewa Matahari Nika. Ada yang menganggapnya baik dan merupakan pembawa kebebasan, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai sosok penghancur yang menakutkan. Beberapa anak tampaknya percaya bahwa Nika memang sosok penghancur yang menakutkan itu, sehingga mereka membayangkan Nika dengan cara yang menyeramkan. Jadi di sini jelas bahwa memang Dewa Nika memiliki dua versi baik berwarna putih dan versi jahat berwarna hitam. Nika berwarna putih yang versi baik sudah kita ketahui adalah Luffy, sedangkan Nika berwarna hitam yang versi jahat masih menjadi misteri siapa pemilik kekuatan itu. Namun ada dua kandidat terkuat siapa sosok Nika jahat itu, antara Loki atau Kurohige. Jika ternyata nanti terungkap bahwa wujud buah iblis Loki bukanlah Nika berwarna hitam, berarti Nika berwarna hitam yang sesungguhnya adalah Kurohige, karena Yami Yami no Mi memang identik dengan kegelapan dan Black Hole Kurohige memang musuh alami dari matahari Luffy itu sendiri. Selain itu, ada juga anak-anak yang ketakutan terbesarnya adalah makhluk mitos seperti naga dan masih banyak lagi. Dulu ketika Aang sedang mengajar, dia pernah meminta anak-anak itu untuk menggambar hal paling menakutkan bagi mereka, sehingga anak-anak tersebut memiliki visual yang jelas akan ketakutan mereka masing-masing. Anehnya, sekarang ketakutan-ketakutan itu malah berubah menjadi hidup dalam wujud yang mirip seperti monster doodle. Saat hal ini terjadi, diperlihatkan para ksatria suci yang ada di sana sedang menonton. Melihat para ksatria suci menonton kejadian ini pun menjadi tanda bahwa hal tersebut adalah ulah dari mereka. Di antara Gunko, Somers, dan Gillingham, orang yang memiliki kemampuan itu sepertinya adalah Somers. Somers memiliki kemampuan untuk membuat ketakutan terbesar seseorang berubah menjadi nyata atau menjadi hidup. Ini adalah kemampuan yang unik dan juga mengerikan. Belum terungkap apa nama buah iblisnya, tapi pasti tipenya adalah Paramecia jenis ilusi, karena memang membuat ketakutan terbesar orang lain menjadi nyata adalah bagian dari teknik ilusi. Tadi kita bisa melihat bahwa ular jermungan yang muncul di sana telah dilawan dan dikalahkan oleh Sal dan Kiba. Ular jermungan itu adalah salah satu ketakutan anak-anak di sana yang diubah menjadi nyata oleh Somers. Dengan begitu, secara harfiah, memang ketakutan seseorang itu bisa diubah menjadi nyata secara fisik, bukan hanya sekedar ilusi yang bisa dihilangkan dengan mudah. Dengan ini, sudah ada 4 kesatria suci yang kekuatannya telah terungkap. Shamrock memiliki kekuatan buah iblis mythical Zoan Cerberus yang diaplikasikan kepada pedangnya. Gunko memiliki kekuatan buah iblis Paramecia Aro Aro no Mi. Gillingham memiliki kekuatan buah iblis mythical Zoan Kirin, sedangkan Somers memiliki kekuatan buah iblis Paramecia yang bisa membuat ketakutan orang lain menjadi nyata. Anak-anak di Elbaf itu pun berada dalam bahaya akibat ulah mereka. Jika hal ini terus berlanjut, maka masalah besar akan terjadi. Pada bagian akhir chapter, Somers iseng bertanya kepada Gunko, apa ketakutan terbesar dari Gunko? Sang kesatria suci wanita itu pun menjawab, ketakutan terbesarnya adalah Nika. Menariknya, saat ini Luffy sebagai pemilik kekuatan Nika juga sedang berada di Pulau Elbaf. Jadi bisa dibayangkan jika